نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, marilah pada subuh ini senantiasa kita memanjatkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami serta segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkanlah beberapa menit setelah salat subuh ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dalam rangka saling ingat dan saling mengingatkan, semoga ada manfaat bagi kita semua. Maka terkait dengan tema yang telah kita sampaikan, kita akan berbicara pada subuh ini mengenai salah satu fase atau rangkaian perjalanan kehidupan manusia. Artinya ketika manusia dilahirkan, maka ada proses-proses yang akan ditempuh, ada proses-proses yang akan dilalui oleh manusia ini sejak masa bayi, kemudian hingga terus menjadi pemuda, remaja, pemuda, hingga tua, hingga nanti meninggal dunia. Itu adalah proses kehidupan dunia. Maka ada sebuah catatan penting antara keterikatan ajalnya seseorang manusia itu dengan rezeki dalam kehidupannya. Karena mengapa? Ada kalanya manusia ini dia itu akan berlomba-lomba dalam mencari rezeki untuk kehidupannya, karena bisa jadi khawatir tidak akan diperoleh, sehingga dia berlomba untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupannya. Bahkan konflik yang sering terjadi, kalau kita lihat kenapa terjadinya sebuah penjajahan, itu karena negara itu merasa rezekinya kurang, atau terjadi perebutan kekuasaan dan seterusnya, kudeta dan macam-macam, karena menganggap bahwa seseorang itu dia khawatir tidak akan memperoleh kehidupan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga melakukan sesuatu hal yang bisa jadi itu melenceng dan seterusnya. Demikian juga seseorang dalam kehidupan ini kadang-kadang bisa jadi melakukan sesuatu yang keluar dari koridornya, karena ia khawatir jangan tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau rezekinya tersebut. Karena itu di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasul telah memberikan sebuah manhaj, sebuah cara, sebuah metode, sebuah falsafah kehidupan yang sangat penting, bahwa pada dasarnya manusia itu tidak akan menemui ajalnya, tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati, tidak akan diambil nyawanya, sehingga dia sebetulnya telah mengenyam, telah memperoleh, telah menyempurnakan semua rezekinya dalam kehidupan ini. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawiba rizqaha, fa ajmilu fit talab wa khudu ma halla wa da'u ma haram." Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda ketika memberikan nasihat kepada umat Islam saat beliau masih hidup, "Ya ayyuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah
Allah, takut semata-mata karena Allah. Wa ajmilu fi talab, dan tempuhlah cara-cara yang baik untuk mencari rezeki. Tempuhlah cara-cara yang baik untuk mencari penghidupan kalian. Tempuhlah cara-cara yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul. Tempuhlah cara-cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Carilah rezeki kalian itu dengan cara-cara yang tidak melanggar perintah Allah maupun perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, di sini catatan yang paling penting. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawiba rizqaha wa in abtaha. Karena sesungguhnya jiwa manusia itu, dia itu tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia, sehingga dia menyempurnakan rezekinya, memperoleh semua rezekinya, walaupun itu datang terlambat. Maka Rasul kembali memperingatkan, fa'ajmilu fi talab. Oleh karena itu, karena setiap manusia itu tidak akan dipanggil oleh Allah, tidak akan mati kecuali dia telah mengambil, telah memperoleh, telah menyempurnakan, telah mendapatkan semua rezekinya. Maka hendaklah kalian itu tempuh cara yang baik dalam mencari rezeki dalam kehidupan kalian. Maka ambillah, carilah rezeki secara halal dan tinggalkanlah secara haram. Maka di sini jadi catatan penting. Kadang-kadang kita ternyata telah mempersempit makna rezeki dalam kehidupan kita. Kadang-kadang rezeki itu selalu diartikan bersifat materi. Semakin banyak materi seseorang, maka itu disebutkan dia seolah banyak rezekinya. Semakin banyak harta benda, semakin banyak aset, semakin banyak properti, maka seseorang disebut telah menyempurnakan rezekinya. Sehingga ada yang mengartikan hadis ini, ketika seseorang dia sudah sangat kaya raya, super kaya raya, memiliki banyak perusahaan, banyak aset, banyak harta benda, banyak uang kas atau setara kas, banyak surat-surat berharga, kemudian meninggal dunia, seolah-olah ini telah sesuai dengan hadis tadi, karena dia telah memperoleh banyak sekali harta benda materi, maka berarti dia telah mengambil semua rezekinya, maka meninggallah dunia. Lantas ada seseorang misalnya ketika dia meninggal dunia tidak ada harta, atau harta bendanya sedikit, asetnya sedikit, atau tidak ada sama sekali, misalnya harta benda, properti, kas, setara kas, kemudian meninggal dunia, maka secara kasar seolah orang ini belum memperoleh semua rezekinya, tidak ada harta benda yang ditinggalkan. Kenapa meninggal dunia? Seolah ada kontradiksi, ada paradoks antara yang disampaikan oleh Rasul dengan realita kenyataan kehidupan sehari-hari. Maka disinilah kadang-kadang kita dalam mempersempit makna rezeki. Padahal sekali lagi rezeki yang berasal dari bahasa Arab itu razaqah yarzuqu rizqan, itu arti dasarnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dalam bahasa Quran, rizqun razaqah yarzuqu, dalam bahasa hadis itu arti dasar. Rizqun itu, rezeki itu sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Ada kalanya iman itu adalah sesuatu yang paling bermanfaat.
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang paling bermanfaat. Makanya sering disebutkan kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan keimanan dan keislaman kepada kita. Karena itulah rezeki terbesar, nikmat terbesar, dan itu yang paling bermanfaat. Karena itu nanti timbul sebuah pertanyaan, rezeki mana yang paling afdal dalam kehidupan manusia? Maka jawabannya adalah rezeki yang bersifat jangka panjang manfaatnya, rezeki yang bersifat abadi, eternal manfaatnya, bukan hanya bersifat temporal sementara. Artinya ketika seseorang mendapatkan rezeki yang paling afdal itu yang paling lama manfaatnya. Tapi ada rezeki manfaatnya sebentar, tentu yang bersifat lama, jangka panjang dan abadi itulah sebetulnya rezeki yang paling afdal. Makanya para ulama berdasarkan itu membagi rezeki itu, ada rezeki keimanan, keislaman, ada rezeki keilmuan, ada rezeki kesehatan, ada rezeki harta benda, ada rezeki kemuliaan yang bersifat jabatan dan kekuasaan, ada rezeki bahkan memperoleh anak-anak soleh dan seterusnya. Maka kalau kita lihat mana di antara rezeki ini yang paling afdal, tentu saja ketika seseorang terlahir dalam keadaan muslim saja, itu sebuah rezeki yang paling besar. Karena tidak terbayangkan kalau seseorang, misalnya kita lahir di mana, misalnya di New York, maka siapa yang bisa menjamin suatu saat kita akan beriman kepada Allah? Kalau kita tidak mencari hidayah, tidak mendapatkan hidayah, tidak mencari hidayah, sehingga bisa jadi sejalan dalam keadaan bukan Islam hingga meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Walaupun kehidupan seseorang di sana serba lengkap, serba modern, serba berkecukupan, tidak terbayangkan ketika misalnya kita lahir di Tokyo, Jepang, kehidupan yang serba ada teknologi, serba ada kecukupan, serba modern. Lantas kita tidak mencari hidayah, tidak mendapatkan hidayah. Ketika lahir tidak beriman kepada Allah, meninggal juga tidak beriman kepada Allah, maka itu sebuah kerugian. Maka ketika seseorang terlahir dalam keadaan muslim, itu adalah sebuah rezeki yang paling besar. Karena dampaknya itu jangka panjang. Setelah kita meninggal menghadap Allah nanti untuk yaumul hisab, itulah rezeki yang paling bermanfaat. Demikian juga ketika seseorang dia dalam tidak beriman kepada Allah, kemudian mendapatkan hidayah beriman kepada Allah, menjadi seorang muslim, mukmin, muttaqin, maka itulah rezeki yang paling besar. Artinya dia selamat karena telah menjadi muslim, selamat mendapatkan rezeki yang paling besar untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada rezeki ilmu. Dengan ilmu ini jangka panjang juga. Dalam hadis Nabi, Rasul bersabda bahwa ada amalan yang tidak putus pahalanya bagi orang itu sendiri. Amalan dia pribadi itu ketika dia meninggal dunia, maka pahalanya mengalir terus. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita lihat di sini umum sebetulnya. Bisa jadi para ulama mengatakan ilmu yang paling afdal itu ilmu yang membuat seseorang mentauhidkan Allah, ilmu akidah, ilmu syariah, sehingga seseorang mentauhidkan Allah, menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, itu yang paling afdal. Tentu tanpa menafikan ilmunya, karena ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi seorang peneliti dengan ilmunya itu
meneliti bagaimana seseorang itu, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara itu bisa selamat dari bencana alam. Kemudian ada hasil penelitian risetnya, sehingga kampung itu atau negara itu melakukan apa yang hasil riset sehingga meminimalisir mitigasi bencana. Maka itu juga ilmu yang terfahami sebetulnya. Atau seorang ahli medis, seorang dokter mungkin menemukan sebuah penemuan ilmu, kemudian itu bermanfaat bagi kesehatan orang. Kalau supaya sehat begini-begini, nah, supaya ini begini-begini, sehingga bermanfaat, itu sebenarnya masuk juga. Nah, seorang misalnya yang ahli dalam bidang tertentu menciptakan sebuah penemuan yang bermanfaat, maka itu sebetulnya ilmu yang terfahami juga, ilmu yang bermanfaat. Jadi ini luas sekali, walaupun ulama mengatakan yang paling afdal itu ilmu yang membuat seseorang bisa mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi dari A sampai terakhir itu adalah semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu siapa yang mendapatkan ilmu kemudian dia menyebarkan, maka sebetulnya itulah sebuah rezeki yang paling tinggi. Karena ketika meninggal dunia dampaknya masih ada. Nah, kemudian ada juga rezeki kesehatan. Artinya ketika seseorang itu yang biasa-biasa saja tapi sehat, maka sebetulnya itu sebuah rezeki. Tidak terbayangkan kalau orang banyak materinya tetapi kesehatannya tidak ada lagi, maka tidak bisa menikmati harta benda itu. Kemudian ada juga rezeki kekuasaan dan jabatan. Ini sangat-sangat terbatas. Ketika seseorang mendapatkan rezeki jabatan dan kekuasaan, itu hanya sebentar. Presiden tergantung periode 5 tahun, itu kalau lengkap. Ada yang jatuh di tengah jalan, ada yang dikudeta, ada yang tidak bisa menyelesaikan 5 tahun. Kalau negara kita 5 tahun, kalau negara lain ada yang 7 tahun. Nah, kalau dia bersifat raja bisa jadi seumur hidup, ya kan, hingga dia mati atau dia uzur, dia memberikan kekuasaan kepada yang lain. Sangat terbatas. Kalau sebuah jabatan, nah, maka bisa jadi tergantung SK, mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sangat-sangat terbatas. Kekuasaan dan jabatan itu sedikit, sangat sebentar sekali. Nah, bisa berlanjut lagi kalau negara kita presiden 5 tahun, nah, mungkin bisa periode sekali lagi. Walaupun dulu pernah masa Presiden Soekarno itu mau dibuat seumur hidup. Nah, kemudian dibatasi 2 periode, 5 tahun. Atau sekarang ada lagi keinginan 3 periode, 4 periode, 5 periode dan seterusnya. Karena manusia itu dia akan pernah puas. Tapi sangat terbatas. Sehingga rezeki kekuasaan, jabatan itu betul-betul rezeki yang paling pendek jangka panjang manfaatnya. Kemudian ada rezeki harta benda. Nah, ini juga jangka pendek. Tetapi harta benda ini bisa jadi rezeki yang dampaknya berjangka panjang apabila itu dijadikan wakaf kepada kemaslahatan umat. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk kemakmuran masjid, wakaf untuk pendidikan, ya kan, wakaf untuk kemaslahatan umum. Nah, maka sama di hadis tadi, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka salah satu amalan yang tidak putus, amalan pribadi yang tidak putus pahalanya selain ilmu yang bermanfaat adalah sedekah jariah, yaitu wakaf yang dia niatkan ada hartanya, apakah tanah, mungkin tanah, rumah, bahkan properti bergerak, atau sekarang bahkan ada wakaf uang. Seseorang ada uang misalnya 1 miliar, dia wakafkan, maka uang itu tidak boleh dihabiskan, tetap bertahan.
uang itu nanti dimanfaatkan, diinvestasikan oleh nazir, nah, maka harta benda yang dia niatkan wakaf itu dia itu akan berdampak jangka panjang. Setelah meninggal pahalanya tercatat terus, mengalir terus. Ini seperti sahabat Nabi Utsman bin Affan. Hingga saat sekarang ada sebuah rekening di bank di Saudi itu atas nama Utsman bin Affan. Wakaf beliau dari kebun dari dulu hingga sekarang itu masih ada, dijaga. Kita mengenal juga wakaf orang-orang Aceh dahulu, bedasi itu untuk orang manfaatnya untuk orang naik haji. Maka kalau kita lihat seluruh Indonesia hanya jemaah haji aja yang mendapatkan dampak wakaf itu, dan orang yang memberikan wakaf itu pahalanya mengalir terus, sehingga harta benda manfaatnya terbatas juga, sehingga rezeki yang terbatas dia. Nah, ketika kita meninggal, maka itu menjadi hak milik orang lain, menjadi hak ahli waris. Tapi harta benda ini bisa menjadi rezeki yang panjang apabila seseorang ketika masih hidup dia wakafkan, atau dia wasiatkan untuk wakaf, atau dia wakafkan. Misalnya seorang konglomerat ada hartanya, ada propertinya misalnya 100 buah, maka ketika dia meninggal dunia, maka itu bukan miliknya lagi. Tapi kalau dia wakafkan 100 properti, ada 5 properti, ada 50 properti, maka itu yang diwakaf itu kan menjadi rezeki terpanjang. Maka kalau kita lihat mana rezeki yang paling dampaknya paling banyak, tentu saja adalah rezeki keimanan, ketakwaan kepada Allah, rezeki ilmu yang bermanfaat, dan rezeki harta benda apabila diwakafkan tadi. Maka itu yang paling ini. Nah, sehingga bisa jadi dalam hal ini seseorang ketika meninggal dunia datang ajal, dia tidak ada harta benda sama sekali. Bisa jadi dia telah mendapatkan rezeki yang lain, amal salehnya, mungkin ilmunya, mungkin ibadahnya. Nah, cuma kita tidak melihat secara batin atau hanya secara zahir saja. Tapi bisa saja Allah yufaddilu wa man yasha. Allah memberikan kelebihan kesempat saja ya Allah. Bisa jadi seseorang ketika meninggal dunia ketakwaannya bagus, ibadahnya bagus, mungkin meninggalkan juga harta benda. Maka itu adalah artinya dia mendapatkan rezeki secara sempurna sebelum ajalnya datang dari berbagai segi. Nah, dari segi ilmu, dari segi harta benda, dari segi keimanan. Tapi bisa jadi seseorang datang ajalnya tapi tidak mendapatkan kekuasaan, jabatan, tidak mendapatkan kesehatan, tapi mungkin dia tetap keimanannya, keikhlasan ibadah kepada Allah dicatat dengan husnul khatimah. Itulah rezeki terbesar. Meninggal dunia berarti dia telah menyempurnakan rezekinya. Nah, maka itulah amat betul yang disampaikan oleh Rasul, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a. Sesungguhnya seseorang tidak akan menjemput ajalnya, tidak akan datang ajalnya, tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan rezekinya walaupun itu lambat. Dan rezeki yang paling afdal adalah yang paling dampaknya paling jangka panjang. Nah, maka inilah beberapa proses perjalanan manusia ini, sehingga seseorang muslim itu dia selalu dalam keadaan menghadapi dunia dalam keadaan tenang, dalam keadaan bertawakal kepada Allah, dalam keadaan selalu giat. Kalau sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Thalib, hendaklah engkau beribadah kepada Allah. Bukan hadis ini riwayat athar disebut, hendaklah engkau mencari akhiratmu, menyembah Allah itu beribadah seolah
besok akan mati. Tapi kalau kau mencari duniamu seolah maka akan hidup terus, tetapi seharusnya digabungkan. Artinya mati kapan saja, maka ketika mencari rezeki jangan lupa ibadah. Karena mati kapan saja bisa datang, maka jangan lupa mencari ibadah apapun. Kita bekerja rutin, maka ibadah itu nomor satu. Sehingga ketika kita meninggal, sebetulnya hakikatnya kita telah memperoleh semua rezeki yang telah diberikan kepada kita. Karena itu Imam Muzani mengatakan sesungguhnya manusia itu apabila datang ajalnya pasti dia telah menyempurnakan rezekinya. Cuma dari sudut mana? Bisa dari sudut keilmuan, kesehatan, harta benda, dan yang paling afdal dari segi keimanan, ketakwaan, amal soleh. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat bagi kita. Yang benar dari Allah, yang salah dari manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.